say is, you know, I'm just doing this. It's embarrassing. You see the tone of my voice? Witchcraft. Pleasure, you, loving the world. I don't even know what to do. Never could happen. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian tetap semangat menjalani aktivitas di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya. Jangan lupa tetap pakai masker saat beraktivitas. Kali ini film romantis akan merangkum alur cerita drama religi berjudul The Little Hours. Film ini digarap langsung oleh sutradara Jeff Baena yang diadaptasi dari novel The Decameron karya Giovanni Boccaccio yang terbitan tahun 1353. Film ini juga dibintangi artis cantik asal Kanada Alison Brie yang berperan sebagai sosok biarawati yang bernama Alessandra. Kemudian ada artis berpengalaman Aubrey Plaza dan Kate Misushi yang berperan sebagai temannya sesama biarawati. Alur cerita di film ini mengaduk-ngaduk pemahaman kita tentang pemuka agama. Karena kita selalu beranggapan bahwa pemuka agama selalu benar dan jauh dari dosa. Namun di film ini sang sutradara menggambarkan sisi lain dari kehidupan pendeta dan 3 biarawatinya. Yang ternyata anggapan kita selama ini tidak semuanya benar. Film ini memberi pesan yang begitu dalam, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna sekalipun dia biarawati atau pendeta. Manusia gampang berbuat maksiat dan dosa tergantung seberapa kuat keimanan kita untuk menghadapi ujiannya. Rotten Tomatoes memberikan nilai 7,8 dan IMDb memberikan nilai 5,8 untuk film The Little Hours ini. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa bantu subscribe dulu channel ini teman-teman. Semoga channelnya bisa berkembang dan bisa memberikan hiburan yang bermanfaat buat kalian semua. Amin. Di adegan awal, penonton akan melihat latar belakang tentang seorang biarawati di abad pertengahan sekitar abad ke-14. Dalam menjalani kehidupan religiusnya di sebuah biara tua, pada abad ke-14 kuda menjadi transportasi populer pada masa itu. Sebut saja namanya Alessandra. Dia adalah seorang biarawati cantik yang tinggal di biara bersama kedua temannya yang bernama Fernanda dan Ginepra. Dalam kesehariannya, mereka berkegiatan di gereja. Pada awalnya Alessandra adalah sosok biarawati yang sopan dan bersahaja. Semenjak dia berteman dengan Fernanda dan Ginepra, sifat buruk teman-temannya itu membawa pengaruh buruk dalam kehidupan Alessandra. Fernanda adalah sosok biarawati yang kasar, berbicara jorok dan sering melakukan dosa. Sedangkan Ginepra sosok yang lugu tapi suka mengadu dan suka mencuri hasil tanaman di belakang biara. Suatu ketika di sebuah kerajaan antah berantah sedang viral dan heboh berita tentang kasus istri raja yang selingkuh dengan office boy istana bernama Masetto. Sang istri dipergoki sang raja sedang wik-wik dan eha-eha di dalam istana bersama office boy-nya. Namun office boy tersebut berhasil kabur lewat jendela sebelum sang raja menangkapnya. Karena merasa takut dipenjara dan dihukum gantung, akhirnya Masetto berniat kabur meninggalkan kerajaan. Masetto sempat dikejar oleh prajurit-prajurit kerajaan setelah ketahuan mau kabur. Namun akhirnya mereka menyerah mengejarnya dan membiarkan Masetto kabur ke dalam hutan.
Saat sampai di dekat sungai, Maseto melihat seorang laki-laki sedang memunguti kain-kain dari gerobaknya. Setelah kenalan, ternyata laki-laki itu adalah pendeta di biara tempat Alessandra tinggal. Pendeta itu mengalami musibah kecelakaan. Kereta kudanya terperosok saat mencoba menyeberangi sungai. Maseto pun berniat menolong dan membantu memunguti kain-kain yang separuhnya sudah terbawa arus. Karena kebaikannya, pendeta itu mengajak Maseto mampir ke biaranya. Setelah sampai di biara secara diam-diam, akhirnya Maseto jujur sama sang pendeta kalau dia sedang dalam pelarian dan tidak punya pekerjaan. Akhirnya pendeta pun menawarkan pekerjaan untuk mengurus kebun dan tanaman di belakang biara. Ibarat pergi dari kandang singa masuk ke kandang buaya, begitulah nasib Maseto. Selain disuruh jadi orang gagu sama pendeta, dia pun dilarang mendekati bahkan ngobrol sama biarawati. Hari-hari Maseto mulai diganggu sama biarawati-biarawati tersebut. Satu persatu mendatangi gubuk tempat tinggal Maseto. Kalau Alessandra alasannya karena alat buat merajut rusak dan minta diperbaiki. Sedangkan dua temennya, Fernanda dan Ginevra, lebih ekstrim. Mereka malah memperkosa si Maseto di gubuknya. Bedanya, Maseto sangat senang ketika diajak wik-wik sama Alessandra karena dia menyukai Alessandra. Dan bak gayung bersambut Alessandra juga ternyata menyukai Maseto yang punya wajah tampan dan rudal sangat tajam. Yes, it's yours. Appreciate your time. Hari-hari dilalui Maseto penuh dengan tekanan. Selain selangkangan yang sakit karena melayani hasrat birahi para biarawati, dia pun harus bekerja keras nyangkul di kebun belakang. Singkat cerita, Maseto berhasil ditangkap oleh prajurit-prajurit kerajaan. Dan dia pun dipenjara di bawah tanah. Karena cintanya yang begitu dalam sama Maseto, Alessandra ngajak teman-temannya untuk membebaskan Maseto dari penjara. Setelah berhasil membebaskan Maseto, mereka pun berhamburan lari ke dalam hutan. Ketika sampai di jembatan, gak sengaja mereka ketemu sama mantan pendetanya yang sudah diputus kontrak sama pastor. Karena ketahuan wik-wik sama biarawati senior. Ternyata biarawati senior itu diajak kabur sama mantan pendeta tersebut. Mereka memilih keluar dari biara karena gak bebas melakukan hasrat seksual mereka. Di akhir cerita, Alessandra akhirnya menikah dengan Maseto dan hidup bahagia di luar kehidupan biara. Mereka lebih memilih menjadi rakyat biasa. Sedangkan Fernanda beralih profesi menjadi penyihir, profesi yang sangat berseberangan dengan profesi dia sebelumnya, yaitu menjadi biarawati. Sedangkan Ginevra lebih memilih tetap menjadi biarawati dan menjalani hari-harinya dengan mengabdi di biara tersebut.